Kalau mulai bermunculan penjual hewan kurban, udah pasti ya ini jadi bagian dari momentum Hari Raya Idul Adha. Sepanjang jalan, kita bisa temuin tuh penjual hewan kurban. Karena sering banget nih lokasinya ada di pinggir jalan. Sebenarnya ada nggak ya aturan soal tempat penjualan hewan kurban? Dan tahu nggak Sohib, ternyata kalau ada yang nakal jual hewan kurban sakit, bisa kena pidana. Biar makin paham, tonton sampai habis. Oke Sohib, ternyata tempat penjualan hewan kurban ini nggak bisa sembarangan loh. Ada aturannya di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 10 tentang pemotongan hewan kurban. Misalnya, harus ada surat izin dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota setempat. Terus, wajib ada bukti perjanjian antara pelaku usaha untuk penggunaan lokasi tempat jualan hewan kurban. Selain itu, lahannya juga harus cukup dan harus sesuai sama jumlah hewan kurban dan lainnya. Dan yang gak kalah penting, tempat penjualan hewan kurban ini gak boleh mengganggu ketertiban umum. Gak cuma itu, dilansir dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Daerah Jakarta, lokasi tempat penjualan hewan kurban harus ada beberapa fasilitas. Misalnya, ada kandang karantina, kandang isolasi, tempat pemotongan bersyarat, dan lainnya. Selain lokasi penjualan hewan kurban yang gak boleh sembarangan, hewan kurban yang dijual juga gak boleh sembarangan. Harus dicek dulu nih, sehat atau enggak. Cara tahu sehat atau enggak gimana? Masyarakat harus ngecek gitu. Tenang aja Sohib, buat mastiin hewan kurban ini aman dan juga sehat, pemerintah daerah atau kota ini lakuin monitoring ke lokasi tempat penjualan hewan kurban di berbagai wilayah kayak gini. Ditambah lagi, pemerintah juga memantau nih arus lalu lintas hewan dari daerah satu ke daerah lainnya yang diatur sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023. Kenapa sih jual beli hewan kurban aja harus dipantau pemerintah? Pastinya ini penting banget nih dipantau pemerintah supaya nggak terjadi jual beli hewan kurban yang nggak sehat dan bisa berbahaya bagi masyarakat. Nah, belajar dari pengalaman 2023, terjadi wabah PMK pada hewan kurban. Jadi, selain dicek kesehatannya, tiap hewan kurban sebelumnya divaksinasi. Pastinya buat mengantisipasi ataupun mencegah adanya berbagai penyakit. Misalnya PHMS, PMK, LSD, dan antraks. Terus, pemerintah melalui petugas terkait ini lakuin pengecekan kesehatan hewan kurban. Nah, hewan kurban yang sehat nantinya dapat sertifikat veteriner atau surat keterangan kesehatan hewan kurban. Jadi, bisa mempermudah masyarakat buat tahu mana hewan kurban yang sakit, mana hewan kurban yang sehat. Sohib, tapi nggak cuma sehat loh, ternyata hewan kurban juga harus sesuai syariat Islam. Hah? Gimana maksudnya? Ternyata nggak semua hewan ternak kayak sapi, unta, domba, kambing bisa dijadiin hewan kurban Sohib. Menurut Basnas, ada beberapa kriteria supaya hewan kurban sesuai syariat. Misalnya dari usia hewan. Hewan kurban yang mau disembelih ini harus cukup umur Sohib. Ini dia kriterianya. Terus kondisi hewan juga harus sehat dan bebas dari cacat. Dan yang gak kalah penting, hewan kurban harus milik pribadi. Bisa ternak sendiri atau dari jual beli yang sah. Artinya hewan kurban gak boleh dan gak sah kalau hasil nyuri orang lain. Kayak gini. Tali gimana tali, kamu nyuri kambing kok bilang tali? Tali Pak, Ya talinya ada kambingnya. Iya. Waktu saya tarik itu ikut kambingnya Pak. Itu namanya nyuri kambing, bukan nyuri tali. Kambing yang gak dapet, malah ditangkap polisi. Gak cuma soal nyuri kambing orang Sohib, tapi kalau nakal jual beli hewan kurban yang sakit juga bisa berurusan dengan pihak kepolisian. Masa sih? Emang ada sanksinya? Jangan salah, sanksinya ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Mulai dari sanksi administratif di Pasal 85 sampai sanksi pidana di Pasal 91B yang isinya mulai dari pidana kurungan minimal 1 bulan dan maksimal 3 bulan
dan denda minimal 1 juta rupiah dan maksimal 3 juta rupiah. Jadi jangan coba-coba deh jual hewan kurban yang sakit. Selain ngerugiin orang, juga bisa ngerugiin diri sendiri. Kurban di Hari Raya Idul Adha ini bisa dibilang ibadah yang punya dampak sosial. Kenapa? Soalnya daging hewan kurban ini dibagiin ke masyarakat, termasuk ke masyarakat yang kurang mampu. Jadi semua upaya yang dilakuin tadi tentunya agar Hari Raya Idul Adha 2024 bisa berjalan aman, lancar, dan juga masyarakat terhindar dari penyebaran penyakit hewan. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.